Halo Bang Bimo dan Bang Danu, salam kenal. Aku mau cerita pengalamanku pada saat kuliah dulu. By the way, minta tolong untuk namaku disamarkan aja ya. Siap. Terima kasih. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2012-2013, saat aku masih merupakan seorang mahasiswi di sebuah universitas swasta di Jawa Barat. Setiap mahasiswa atau mahasiswi di kampus itu diwajibkan untuk tinggal di dormitori atau asrama selama setahun pertama masa kuliah. Mau nggak mau, saya juga harus tinggal di dormitori tersebut. Pavilion yang saya tempati terletak di pojok komplek dormitori wanita. Konon katanya, selama bertahun-tahun fasilitas tersebut digunakan, pavilion yang saya tempati itu belum pernah digunakan sekalipun. Jadi saya dan teman-teman angkatan saya adalah yang pertama menempati pavilion tersebut. Banyak kejadian ganjil yang terjadi di komplek ini. Tapi di sini saya akan menceritakan pengalaman yang saya alami sendiri. Setiap satu pavilion di sana itu terdiri dari 2 lantai. Sekitar 10 kamar, di mana satu kamar tuh diisi oleh 2 orang. Hmm. Saya dan teman sekamar saya mengambil jurusan kuliah yang berbeda. Sebut saja dia A. Jadi jadwal kuliah kami seringkali berbeda juga. Kadang dia kuliah pagi, saya tuh masih tidur, dan sebaliknya. Kamar kami terletak di lantai 2. Di setiap kamar ada satu jendela yang menghadap keluar atau mengarah ke lorong depan kamar. Tetapi karena kamar kami paling pojok, maka ada 2 jendela di kamar kami, di mana yang satunya lagi menghadap keluar komplek dormitori. Suatu siang, sepulang kuliah, saya sangat mengantuk karena malam sebelumnya saya nggak tidur karena mengerjakan sebuah proyek. Jadi saya memutuskan untuk tidur sebentar. Mumpung teman sekamar saya juga masih sibuk kuliah dan dormitori saya sedang sepi-sepinya. Setelah beberapa saat tertidur, terdengar suara langkah kaki yang khas di luar kamar. Saya tahu persis itu adalah suara langkah kaki teman sekamar saya, si A. Benar saja, beberapa saat kemudian pintu kamar saya terbuka. Atau saya merasa pintu kamar saya terbuka. Saya melihat si A yang menggunakan kaos merah dan celana jeans masuk kamar dan kami mengobrol sebentar. Saya bilang, "Tumben udah pulang, nggak ada kuliah lagi?" Terus si A ini nyaut, "Iya nih, udah selesai kelasnya." Saat itu saya benar-benar ngantuk. Selepas percakapan itu saya nggak ingat apa-apa lagi, dan saya segera melanjutkan tidur siang. Beberapa jam kemudian, saya bangun dari tidur dan melihat sekeliling ruangan kamar saya. Gak ada teman saya. Mungkin lagi mandi atau keluar sebentar kali ya. Sekitar 1 jam kemudian, saat saya sedang nonton TV, si A ini pulang, masuk ke kamar menggunakan kaos berwarna hijau. Saya tanya ke dia, "Lah, kok ganti baju? Dari mana? Kok tadi udah pulang terus keluar lagi?" A yang notabene cukup penakut, kaget, dan ngejawab, "Hah? Enggak, emang dari pagi tadi aku berangkat kuliah, baru pulang ke dormitori sekarang ini. Dan dari pagi juga pakai kaos hijau." Kami berdua pun bingung. Hmm. Dan setelah berdebat mengenai hal tersebut, kami simpulkan kalau saya tadi hanya bermimpi. Wah. Malam harinya kami berdua makan malam sama dengan teman yang bertetangga satu dorm dengan kami. Sebut aja namanya B. Sambil cari topik obrolan, saya dan A menceritakan kejadian aneh yang baru aja saya alami siang tadi. Gak disangka,